perkembangan biologis dan kognitif. Pembahasan yang pertama adalah perkembangan biologis, di mana masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. A. Yaitu adalah pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang pertama, sifat dasar gen, yaitu ada 3, genotip, fenotip, dan rentang reaksi, di mana pengertian genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Namun demikian, tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Yang kedua adalah fenotip. Pengertiannya adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip meliputi ciri fisik seperti tinggi dan berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain-lain. Yang ketiga adalah rentang reaksi. Adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Sandra Scar menjelaskan tentang reaksi ini bahwa setiap orang memiliki jangkauan potensi. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Yang kedua adalah metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Yang pertama adalah kembar identik atau identical twins, di mana terdapat pada satu zigot. Nah, kembar identik ini tumbuh dari satu sel telur yang dibuai menjadi 2 replika yang identik masing-masing menjadi satu anak. Yang kedua adalah kembar fraternal atau fraternal twins, di mana 2 zigot. Nah, kembar fraternal ini berkembang dari sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda, sehingga secara genetis keduanya kurang mirip satu sama lain dibandingkan dengan kembar identik. Selanjutnya adalah penelitian adopsi. Nah, penelitian adopsi ini pada suatu penelitian ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua biologis merupakan prediktor yang lebih baik bagi IQ anak angkat ketimbang IQ orang tua angkat si anak. Ada keterkaitan genetik antara orang tua biologis dengan anaknya yang diadopsi orang lain, dan dampaknya adalah bahwa faktor bawaan mempengaruhi skor IQ seseorang. Yang ketiga adalah temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander Jazz dan Stella Thomas mengemukakan bahwa ada 3 kelompok temperamen, yaitu A. Anak bertemperamen mudah. Nah, anak ini biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang B. Anak bertemperamen sulit. Biasanya anak ini cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang C. Yaitu anak bertemperamen lambat menghangat, di mana anak ini menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Nah, yang sekarang adalah yang B. B. Interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Nah, di sini itu ada 3, yaitu ada interaksi genotip pasif lingkungan, yang kedua genotip evokatif lingkungan, yang ketiga genotip aktif lingkungan. Yang pertama adalah interaksi genotip pasif dengan lingkungan, yaitu terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca.
Yang kedua adalah interaksi genotip evokatif dengan lingkungan, di mana terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Yang ketiga, interaksi genotip aktif dengan lingkungan, yaitu terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotip tertentu yang mereka miliki. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Menurut ahli genetika perilaku Robert Plomin, yaitu pengaruh lingkungan terbagi itu adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Selanjutnya, pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Nah, kesimpulannya bahwa ringkasannya baik gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja meski hanya untuk sekadar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tanpa gen tidak akan ada remaja, tanpa lingkungan tidak akan ada remaja. Nah, yang C adalah ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak mendapat perhatian selama ini adalah tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. Bagaimana sifat kurva pertumbuhan dari karakteristik pada tubuh tersebut? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurva pertumbuhan tersebut? Nah, yang pertama, 4 kurva tumbuh kembang itu diantaranya pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak, dan kepala, serta kelenjar limfoid. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan, yaitu sampai saat ini sedikitnya ada 4 mekanisme yang diketahui berpengaruh terhadap kurva pertumbuhan, yaitu faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Mengenai faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, dalam keadaan terhambat, penyakit, atau nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi seharusnya. Setelah kondisi negatif tersebut diatasi, kekuatan pengaturan kembali ke kondisi semua ini diperkirakan memiliki dasar genetik, yaitu yang pertama, kecepatan kematangan yang berbeda. Diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Yang kedua yaitu pengaturan berdasarkan umpan balik, melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituitari mempengaruhi berbagai kelenjar lain seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Selanjutnya adalah pubertas. Yang pertama adalah batasan dan determinan pubertas. Apa pengertian pubertas? Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah diantaranya faktor genetik, faktor massa tubuh, faktor mutu makanan. Yang kedua adalah perubahan hormonal. Apa itu hormon? Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peran sistem endokrin pada masa pubertas melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, sedangkan estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Yang ketiga adalah perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi yaitu yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat serta kematangan seksual. Nah, kesimpulannya adalah
Dikatakan bahwa masa remaja berawal pada biologi dan berakhir pada budaya. Memang perubahan biologis di awal masa remaja tampak dramatik dan akrab bagi kita semua. Meskipun sejumlah pakar perkembangan yakni bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri, serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Pembahasan yang selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Yang pertama, pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Anak-anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah tahap sensorimotorik, yaitu anak umur 0 tahun sampai 2 tahun. Tahap sensori motor yang berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun adalah tahap pertama dalam teori Piaget. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik, motorik, sehingga disebut sensori motor. Tahap selanjutnya adalah tahap preoperasional, yaitu anak umur 2 tahun sampai 7 tahun. Tahap preoperasional yang berlangsung dari usia sekitar 2 sampai 7 tahun adalah tahap perkembangan kedua Piaget. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Ciri-ciri berpikir tahap preoperasional yaitu anak umur 2 tahun sampai 4 tahun. Yang pertama, dicirikan dengan adanya fungsi semiotik atau simbol mulai usia 2-4 tahun. Imitasi tak langsung yaitu dengan membuat imitasi secara tidak langsung dari bendanya sendiri. Contoh, anak bermain pasar-pasaran secara sendirian meskipun dia sedang bermain bersama temannya yang lain. Selanjutnya, permainan simbolis. Contoh, mobil-mobilan dengan balok-balok kecil. Permainan simbolis dapat merupakan ungkapan dari diri anak. Menggambar, anak dapat menggambar realistis tetapi tidak proporsional. Mengetahui bentuk-bentuk dasar geometris, gambaran mental masih kacau, bahasa ucapan anak mulai menggunakan suara sebagai representasi benda atau kejadian. Perkembangan bahasa sangat memperlancar perkembangan konseptual anak dan juga perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, perkembangan bahasa merupakan transisi dari sifat egosentris ke interkomunikasi sosial. Nah, sedangkan ciri-ciri berpikir tahap operasional yaitu anak umur 4 tahun sampai 7 tahun. Di antaranya adalah A. Anak-anak masih memahami bahwa volume suatu benda berubah dengan perubahan wadah. Meskipun anak menyaksikan air dipindahkan dari wadah yang sama dengan volume yang sama, tetapi karena wadah baru lebih tinggi sehingga menunjukkan tinggi air lebih banyak daripada wadah sebelumnya, maka anak akan menjawab dengan spontan bahwa air pada wadah kedua lebih banyak daripada air pada wadah pertama. Yang B. Egosentris. Anak belum bisa melihat dari perspektif orang lain. C. Adaptasi yang tidak disertai gambar yang akurat, ingatan recognition, dan ingatan evocation. Dan selanjutnya, klasifikasi figuratif. Anak-anak mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan gambarnya. Mereka mengatakan sebuah gambar yang telah diputar letaknya berbeda dengan gambar sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah tahap operasional konkret, yaitu anak umur 7 tahun sampai 11 tahun. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema, sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Sebagai proses-proses penting dalam tahapan ini adalah yang pertama adalah pengurutan. Pengurutan adalah kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya yaitu bila diberi benda berbeda ukuran, mereka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Selain pengurutan, yaitu ada classification. Klasifikasi adalah kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasikan serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Selanjutnya adalah decentering. Decentering adalah kemampuan anak mulai pertimbangkan beberapa aspek
dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Sebagai contoh, anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibandingkan cangkir kecil yang tinggi. Selanjutnya, reversibility. Reversibility adalah kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 ditambah 4 itu adalah 8, di mana 8 dikurangi 4 akan sama dengan 4 jumlah sebelumnya. Selanjutnya adalah konservasi. Konservasi adalah kemampuan memahami kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda, air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lainnya. Tahap yang terakhir adalah tahap operasional formal, yaitu anak umur 11 tahun sampai 15 tahun. Ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget, maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Di samping itu, pada tahap ini, remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik. Remaja telah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir alternatif, sehingga kemungkinan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam. Nah, pandangan yang kedua yaitu pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengelolaan informasi yang dapat menggambarkan realita. Yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. Yang keempat, interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Yang keenam, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Sekian penjelasan dari perkembangan biologis dan perkembangan kognitif. Saya ucapkan terima kasih.